wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam. Saya sebagai guru akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas Pagaruyung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025, program studi guru mata pelajaran akidah akhlak di LPTK Universitas Islam Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan nomor induk mahasiswa 207224193. Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas Pagaruyung pada kelas 5 mata pelajaran akidah akhlak semester 2, materi menghindari akhlak tercela kikir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Apakah ada hari ini yang izin? Tidak ada. Sebelum belajar, kita siap-siap dulu. Silakan kalian cek sekitar kalian apakah ada sampah, mungkin ada di kolong meja. Tidak ada, aman. Aman? Aman. Cek kerapian masing-masing. Ya, sudah siap? Kalau sudah, kita fokuslah. Keluarkan alat tulis semuanya. Silakan keluarkan alat tulis, alat belajar kalian di atas meja. Sudah? Sudah. Kalau sudah, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak ibu semuanya berdiri. Nah, belum. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar mata pelajaran akidah akhlak di kelas 5. Ada yang ingat pertemuan yang sebelumnya kita belajar apa, anak-anak? Sifat serakah. Ya, sifat Serakah. Apa itu sifat serakah? Akhlak tercela. Apalagi ada yang tahu?
sikap ingin memiliki sesuatu sesuatu yang lebih. dia miliki. Ibu mau tanya, pernahkah kalian merasa sayang banget untuk berbagi sesuatu kepada teman atau merasa enggan? Pernah. Apa saja itu mungkin? Berbagi makanan ke tetangga. Ya, kita sering berbagi. Kira-kira perasaan orang yang kita beri itu bagaimana? Pasti merasa senang, bahagia. Apa contoh kecil dari kehidupan sehari-hari? Contoh berbagi tadi. Apa saja tadi? Berbagi makanan ke tetangga. Iya, apalagi berbagi sedekah. Apalagi Berzakat. mengeluarkan zakat. Nah, berarti kita lanjut pelajaran kita dengan memutarkan video pembelajaran sifat karun. Ibu harapkan sebelum menonton ini nantilah dalam menontonnya dicermati, diamati, kalau perlu dicatat poin-poin penting dari kisah karun ini. Nah, Kisah tenggelamnya harta si korun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 76-83. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. lanjutlah. Setelah menonton video tadi, Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri perilaku kikir dan menjelaskan akibat buruk dari perilaku kikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis masalah sosial yang disebabkan oleh sifat kikir dan menyajikan solusi berdasarkan akhlak mulia yang akan kita kerjakan dalam diskusi kelompok di studi kasus. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun rencana tindakan sederhana untuk mencegah perilaku kikir dalam lingkungan sekitar secara kreatif. Di sini ada pengertian sifat kikir. Kikir adalah sifat seseorang yang enggan mengeluarkan hartanya Untuk keperluan yang disyariatkan oleh atau dianjurkan dalam agama. Secara umum, kikir itu berarti sifat pelit. atau bisa disebut dengan bakhil. Nah, kikir itu kebalikannya dari sifat dermawan. Apa arti dermawan? Orang yang suka berbagi. Jadi sifat kikir itu sangat bertentangan dengan sifat dermawan. Silakan fokus ke tempat masing-masing. Kita bagikan kelompok. Ya, sudah ada bagi kelompok 3. Yang sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini Ibu bagikan lembar kerja kalian. Silakan dikerjakan sesuai LKPD. Ada yang mungkin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Apa yang dilakukan bahkan apakah itu termasuk sikap kikir, mengapa? Iya. Dibaca. Ini dibaca dulu, dijawab. Itu satu lah. Coba kelompok. Ini
kerjakan. Ya. Lanjutnya sambil dikerjakan. Cuma aja sama. Nomor 3-nya? Iya. Kalau ada ditanyakan, tanyakan ibu dulu. Ada yang tidak mengerti? Lanjut. Sambil dikerjakan sama-sama naklah, bersama-sama kerja. Kalau berarti kerjanya bersama-sama. Kalian kerjakan, dilihat dari modul ajar, situ ada jawabannya, mungkin dari buku panduan, sambil dibaca. Kalau sudah, ibu lanjut, siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, silakan maju. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan gambar LKPD kami, yaitu menghindari akhlak tercela, sifat kikir. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan Fatan? Apakah itu termasuk sikap kikir? Mengapa? Yang perhatikan. Jawabannya, dia tidak mau meminjam alat gambarnya karena merasa sayang dan takut alat gambarnya habis atau rusak. Soal kedua, bagaimana perasaan teman-teman Fatan saat ia tidak mau berbagi? Teman-temannya merasa sedih dan tidak mau lagi mengajak Fatan bermain. Mengertilah? Kita beri tepuk tangan dulu lah. Ya, terima kasih untuk presentasinya. Duduk di tempat. Ya, duduk kembali. Jadi di situ ada pertanyaan, apa yang dilakukan Fatan? Apakah itu termasuk kikir? Ya, termasuk kikir. Karena apa? Karena Fatan tidak mau meminjamkan alat tulisnya. Terus yang kedua, bagaimana perasaan teman-teman saat ia tidak mau berbagi? Sedih. Iya, pastinya merasa sedih karena perlakuan Fatan tadi. Terus ada yang merasa kecewa, ya kan? Terus apa akibat jangka panjang kalau Fatan terus bersikap seperti itu? Akan dijauhi temannya. Akan dijauhi oleh temannya. Terus tidak ada teman. Fatan akan terus menjadi perilaku yang kikir. Nah, terus kemudian kesulitan bekerja sama. Terus yang keempat, soalnya apa saran kalian supaya Fatan bisa memperbaiki sikapnya? Apa tadi sarannya? Sarannya Fatan tidak boleh seperti itu, ya kan? Nah, seharusnya dia mau meminjamkan alat tulisnya. Fatan itu mau berbagi, jangan bersikap kikir. Terus rencana selanjutnya, rencana apa untuk mencegah perilaku kikir dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja rencana kalian? Membiasakan diri sejak dini suka berbagi kepada orang lain. Ya, lebih. Contohnya berbagi makanan. Ya. Apalagi yang tahu yang lain? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Ya. Membantu orang yang membutuhkan. Ya. Terus kita bisa menanamkan empati. Caranya yaitu mengetahui perasaan orang itu kasihan, sedih atau tidak punya. Kita melihat kan, kita bantu sesuai kemampuan kita. Sebelum mengakhiri, kita mengerjakan dulu soal dari ibu, soal asesmen. Nah, ibu bagikan, ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan sejarah mandiri. Dibaca dulu semuanya, dijawab pilihan ganda soal asesmen. Tulis namanya, nama, ada yang sudah selesai?
pelajaran kita hari ini apa saja? Yaitu sifat kikir. Kikir tadi apa saja? Kikir tadi apa saja? Kikir tadi artinya tidak mau berbagi. Bagaimana cara menghindari sifat kikir? Menyumbang makanan ke masjid. Iya, apalagi? Berbagi makanan ke tetangga. Ya, apalagi? Bersedekah. Terus menumbuhkan rasa peduli kita kepada orang lain atau orang yang membutuhkan. Apa saja yang kita lakukan agar tidak bersikap kikir? Banyak bersyukur. Terus peduli sesama. Ingat, harta itu adalah titipan Allah dan harus kita manfaatkan sebaiknya untuk kebaikan. Semoga pembelajaran hari ini mendapat manfaat, berkah. Amin. Untuk pembelajaran hari ini cukupkan sampai di sini. Silakan ketua kelas